Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I hope you always be fine. Okay. So today we go on to the next material. It's about the expression of intention and future tense. Okay. Mari kita bahas. The expression of intention is to state plans or something intend to do in the future. Jadi ungkapan intention ini adalah niat. Ungkapan niat adalah menyatakan sebuah rencana atau sesuatu yang ingin dilakukan di masa depan. Apa yang ingin kalian lakukan di masa depan? Apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian mempunyai rencana untuk liburan semester 1 besok? Apa ingin pergi ke pantai atau hanya ingin di rumah? Itu namanya ungkapan niat yang menyatakan rencana yang akan kita lakukan. In English, we say that the expression of intention. Ekspresi apa saja bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris ketika kita ingin bertanya ke seseorang, asking for intention. Kita bisa menggunakan yang pertama, what are you going to do? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Any plan for the weekend? Ada rencana minggu ini? Where will you go the next holiday? Kemanakah kamu akan pergi liburan depan? What's your plan tonight? Apa rencanamu malam ini? What do you want to do? Apa yang ingin kamu lakukan? Do you have an intention of? Apakah kamu punya niat untuk? That is the expression of asking for intention. Jadi itu ada 6 ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk bertanya mengenai suatu niat yang atau rencana yang akan dilakukan. Untuk ekspresinya ketika kita ingin menyatakan suatu niat, kita bisa menggunakan 6 yang ada di slide tersebut. Yang pertama, kita bisa menggunakan I plan to, saya berencana untuk apa? Untuk berlibur kemana, atau untuk belajar bahasa Inggris bulan depan, bisa. Kedua, I intend to, saya berniat untuk bla 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 bla. Yang ketiga, I'm thinking of, saya berpikir untuk apa. I'm decide to, saya memutuskan untuk apa. Rencana ke depan itu memutuskan untuk apa. Yang kelima, I want to, saya ingin untuk. Yang keenam, I will watch a movie tonight, aku akan menonton sebuah film malam ini. Itu ketika kita ingin menyatakan suatu niat yang akan kita lakukan, bisa menggunakan 6 ekspresi yang ada di slide tersebut yang sudah saya bacakan. Okay. Next, future tense. Future tense ini to express intention, we use future tense. Jadi ketika kita mau menyatakan suatu niat yang akan kita lakukan atau rencana, kita bisa menggunakan future tense. Apa itu future tense? Future tense is a tense that used to talk about things that haven't happened yet, later or future. Jadi future tense ini adalah sebuah tenses yang biasanya kita gunakan untuk sesuatu yang belum terjadi, yang akan mendatang, masa depan lah, itu namanya future tense. Ya, menyatakan kejadian yang belum terjadi yang akan kita lakukan. Jadi di sini ada strukturnya, ada rumusnya ketika kita mau menggunakan future tense. Yang pertama itu bisa menggunakan will, yang kedua menggunakan be going to. Yang subjek, yang will ini ada rumusnya. Untuk yang plus atau untuk yang positif itu bisa menggunakan rumusnya yaitu subject plus will plus verb point plus object. In negatif atau kalimat negatif, rumusnya subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Dan untuk yang interrogatif atau yang tanya bisa menggunakan will plus subject plus verb 1 plus object. Jangan lupa dengan kalimat tanyanya, tanda tanya. Example, contohnya, kamu bisa lihat di slide itu yang positif, Andy will take public speaking class tomorrow. Jadi Andi akan mengambil kelas speaking, kelas berbicara bahasa Inggris besok. Itu yang positif.
Untuk yang negatif, kalian tinggal menambahkan kata not di sesudahnya kata will. Jadi Andi will not take public speaking class tomorrow. Jadi Andi tidak akan mengambil kelas speaking besok. Ya, bisa kan perbedaannya? Yang positif tadi tidak ada notnya, yang negatif ada kata not setelah will. Yang interrogatif atau yang kalimat tanya, will Andi take public speaking class? Apakah Andi akan mengambil kelas speaking? Seperti itu ya. Jadi untuk yang kalimat tanya, will-nya itu ditaruh di depan, kemudian diikuti dengan subject. Yang kedua itu be going to. Untuk yang be going to ini artinya sama will. Will itu artinya adalah akan. Be going to itu juga artinya adalah akan. Untuk yang positif, kalimat positif rumusnya subject plus be going to plus verb 1 plus object. Dan untuk yang negatif, subject plus be not going to plus verb 1 plus object. Dan yang interrogatif, be plus subject plus going to plus verb 1 plus object plus tanda tanya. Tanda tanyanya jangan lupa, itu penting untuk menunjukkan bahwa itu adalah kalimat tanya. Note, catatannya yang pertama, be is to be. Be itu adalah singkatan dari to be. Itu bisa berupa is, am, sama are. Am itu untuk subjek I, jadi I am ya. Yang untuk is for the subject he, she, it. Jadi is ini digunakan untuk subjek yang he, she, sama it. Untuk yang nama kayak namanya Zakia atau nama laki-laki kayak boy itu bisa menggunakan is. Yang 4, yang are for the subject you, they, we. Jadi subjek you, they, we atau yang berupa jamak itu menggunakan to be, are. Okay. For the example, jadi contohnya untuk yang positif, Rico is going to finish her homework tonight. Jadi Rico itu akan menyelesaikan tugasnya malam ini. Tonight itu untuk menunjukkan kata keterangan yang mendatang, jadi belum dilakukan. Ya, tonight malam ini, masih malam ini. Dan untuk yang negatif, Rico is not going to finish her homework tonight. Jadi kenapa kok pakai is? Ya, karena subjeknya itu adalah Rico. Rico itu adalah tunggal, bisa menggunakan dan merupakan kata ganti dari he. He kan laki-laki ya, jadi menggunakan is. Rico is not going to finish his homework tonight. Jadi maaf, salah, itu bukan her homework tapi his homework karena laki-laki. Yang untuk yang interrogatif atau yang tanda tanya, is Rico going to finish his homework tonight? Apakah Rico akan menyelesaikan tugasnya malam ini? Tanda tanya. Nah, untuk yang perbedaannya tahu ya, yang positif itu nggak ada notnya, kalau yang negatif itu ada notnya. Yang interrogatif itu to be-nya ditaruh di depan dan tidak ada notnya. Jadi yang ada notnya itu hanya kalimat negatif. Okay, I think that's all about my material. If you have any question, jika kamu ada pertanyaan, you can comment in the below. Kamu bisa komen di bawah, or you can chat me in the Telegram. If jika kamu siswa dari SMA NU Bondowoso, you can ask me via Telegram. Okay, I think that's all. Thank you for your attention. See you. Have a nice day. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.